Shalom, anugerah dan kasih Tuhan mempertemukan kita kembali Bapak Ibu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur hari ini kita berada di minggu terakhir bulan April. Meskipun banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi anugerah Tuhan begitu besar atas kita sehingga kita masih ada sebagaimana adanya sampai saat ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu besar atas kami. Seminggu yang lalu kami boleh lalui dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami boleh ada di hari perhentian ini, di mana kami akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Allah. Firman yang akan meneguhkan kami, firman yang akan menghibur kami, firman yang akan memberikan kekuatan baru bagi kami di dalam kami berharap kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya lewat firman-Mu kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Roma pasal 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita masih berada pada tema kasih pasti menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu tema minggu ini. Tapi tema bulanan kita masih hendaklah kamu bertambah-tambah di dalam kasih. Pada pagi hari ini kita melihat dan kita sudah mendengar dan membaca apa yang diinginkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita. Kalau temanya tadi dikatakan kasih pasti menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bagaimana supaya menjadi pasti? Dalam pembacaan kita di sana dikatakan jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Pura-pura adalah keadaan yang tidak sesungguhnya. Pura-pura adalah keadaan yang tidak sebenarnya. Jadi seolah-olah. Kenyataan yang sering terjadi adalah kepura-puraan kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Dan kepura-puraan itu sering kali dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi yang ada. Kepura-puraan dipengaruhi oleh keadaan maupun situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dengan adanya keadaan dan situasi yang berbeda-beda, tidak jarang kepura-puraan muncul. Baik itu karena keadaan yang sulit maupun keadaan yang tidak sesungguhnya. Kita melihat di sini dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kepura-puraan terjadi karena tidak adanya kasih yang sesungguhnya. Kenapa kasih yang sesungguhnya tidak ada? Karena di sana semakin bertambahnya kedurhakaan. Dan dari ayat Matius 24 ayat 12 tadi katakan bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Menjadi dingin karena semakin bertambahnya kedurhakaan. Bahkan ketika kita melihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, di sana berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah keadaan manusia pada zaman akhir, di mana sibuk dengan dirinya sendiri, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu terjadi karena apa? Karena adanya perubahan, dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Sejenak kita melihat kepada beberapa orang dalam Alkitab yang pada akhirnya mereka mengalami perubahan. Kalau kita melihat Saul, Raja Saul adalah semula dia orang yang baik terhadap Daud. Tapi pada akhirnya Saul menjadi orang yang berubah oleh karena situasi dan keadaan yang ada. Ketika Daud mengalahkan banyak musuh, perempuan-perempuan pada waktu itu bernyanyi dan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Situasi itu membawa perubahan, membawa kepada keadaan yang berubah pada diri Saul, yang akhirnya dia iri hati. Dan iri hati itu membawa kepada hal yang jahat, yang pada akhirnya mempengaruhi sikapnya terhadap Daud. Ada lagi yang kita lihat, Firaun pada awalnya baik pada bangsa Israel ketika zaman Yusuf, di mana Firaun memberikan tanah Goshen untuk bangsa Israel tinggal. Tetapi setelah Yusuf meninggal dan Firaun sudah diganti oleh raja yang baru lagi, dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 1, di sana apa yang terjadi? Di sana perbuatan baik terhadap orang Israel berubah menjadi suatu tindakan yang menekan orang Israel, yang membuat mereka tidak lagi nyaman berada di Mesir. Itu keadaan yang dapat kita lihat. Namun ada juga yang berubah dari jahat menjadi baik. Kita melihat Rasul Paulus. Sebelumnya dia adalah orang yang begitu jahat, tapi kemudian dia berubah menjadi orang yang berbuat baik. Di sana kita lihat ada murid Yesus, di mana Petrus bersama dengan Yesus, dia mau mengikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bahkan kalaupun dia harus mati. Tapi apa yang terjadi? Ketika saat peristiwa menjelang penyalipan, apa yang dilakukan Petrus? Petrus menyangkal. Tapi kemudian Petrus berubah. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan memberi nyawanya untuk Tuhan. Ada lagi, Sakeus si pemungut cukai. Kita tahu bahwa pemungut cukai itu disamakan dengan orang berdosa. Sakeus itu begitu melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia harus memungut cukai sesuka hatinya. Tapi pada akhirnya Sakeus menjadi orang yang begitu baik. Dapat kita lihat dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita lihat di sini bagaimana Sakeus mengalami suatu perubahan yang besar. Kenapa Saulus berubah menjadi Paulus yang begitu luar biasa? Petrus akhirnya begitu mengasihi Tuhan. Sakeus menjadi orang yang sungguh baik. Kenapa? Karena mereka memiliki kasih.
Karena mereka tidak lagi berada dalam kepura-puraan, tapi mereka memiliki kasih yang sesungguhnya di dalam hati mereka. Mereka mengasihi Tuhan dan sesama, tulus dan ikhlas. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, maka ketika kita mengaplikasikan kasih itu kepada sesama maupun kepada Tuhan, itu akan menghasilkan kasih yang sesungguhnya. Tidak lagi berada di dalam kepura-puraan. Tidak lagi berada dalam kepura-puraan. Ini harusnya yang menjadi perjuangan kita. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh tinggal dan diam di dalam kasih Tuhan itu. Sehingga kita tersingkir dari kepura-puraan. Mungkin selama ini kita masih banyak pura-pura. Pura-pura ramah, pura-pura peduli. Ada lagi yang mungkin pura-pura murah hati. Pura-pura mengampuni. Pura-pura loyal dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Pura-pura rajin. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita berada dalam kepura-puraan, apa yang terjadi di sana? Mungkin di depan orangnya kita, hai apa kabar? Wah kita begitu ramah. Tapi siapa tahu hati kita. Tuhan mengenal hati kita. Ada orang yang pura-pura murah hati. Bapak ibu, ketika kita pura-pura murah hati, suatu saat karena kemurahan hati itu tidak didasarkan kasih, tetapi didasarkan pada kepura-puraan, suatu saat pemberian, perhatian, apapun yang kita nyatakan sebagai perwujudan kemurahan hati, itu akan bisa diungkit. Suatu saat itu bisa akan diungkit. Atau mungkin ketika kita melakukan itu didasarkan pada kepura-puraan, kita akan mengharapkan pamrih darinya. Dan ketika kita pura-pura mengampuni, Bapak Ibu, ketika suatu saat ada orang yang menyakiti kita, kita katakan, oh saya sudah mengampuni kok. Saya sudah selesai. Kita pura-pura. Bukan didasarkan kasih yang sesungguhnya mengampuni orang itu. Yang pada akhirnya suatu saat kelak, mungkin setelah sekian lama, ketika perbuatan orang itu terungkit lagi, ketika apa yang dilakukan orang itu dibicarakan lagi, maka kita terpancing lagi untuk marah, untuk emosi. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita ternyata mengampuni dalam kepura-puraan, bukan karena kasih. Ketika kita pura-pura loyal, ketika kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ketika ada bos, kita lakukan dengan sukacita. Tapi ketika tidak ada bos, tidak ada yang mengawasi, seenaknya kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita didasarkan pada kasih, bukan karena kepura-puraan, ada atau tidak ada bos, kita akan melakukan dengan hati yang penuh tanggung jawab. Kita akan melayani bukan karena untuk gembala sidang, bukan untuk majelis, tetapi karena memang kita memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan sesama lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, pada akhirnya kalau kita hidup dalam kepura-puraan, itu akan menghasilkan hal yang melelahkan. Hidup yang penuh kepura-puraan itu sangat melelahkan, yang pada akhirnya kita bisa frustrasi. Beda dengan yang didasari oleh karena kasih. Kalau semuanya didasarkan kasih, kita tidak ada beban. Kita melayani, ya melayani dengan sungguh. Kita memberi, kita bermurah hati melalui apapun, lepas. Tidak ada sesuatu yang kita harapkan, tidak ada sesuatu yang menjadi pamrih buat kita.
Dan ketika kita mengampuni dengan kasih, ya sudah selesai. Tapi kalau dalam kepura-puraan kita akan lelah sekali. Sekarang pilihan ada di kita. Kita mau menjalani hidup ini dengan melelahkan atau tidak. Atau menjalani hidup ini dengan ringan begitu ya. Dengan begitu dinikmati menjalani hidup ini. Kalau demikian berarti hidup kita harus kita dasarkan pada kasih. Makanya diingatkan oleh Rasul Paulus, jangan pura-pura, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita sudah melihat tentang kepura-puraan. Kembali kepada tema kita. Kasih pasti menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Pasti menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat dalam terjemahan lain itu masih terlalu umum. Tetapi dalam terjemahan lain maksud dari kata menjauhi itu adalah membenci. Jadi menjauhi yang jahat itu artinya membenci yang jahat. Atau bahasanya yang lebih ini lagi yaitu jijik terhadap yang jahat. Sekarang saya mau bertanya kepada kita sekalian. Adakah di antara kita sekalian yang menyukai hal yang menjijikkan? Ketika seseorang jijik pada suatu benda atau dia jijik melihat binatang, ada kan orang yang suka kepada hewan-hewan tertentu dia jijik. Mungkin dia melihat cacing dia rasa jijik. Atau membenci sesuatu. Ketika jijik atau membenci sesuatu, adakah di antara kita yang mau dekat-dekat dengan apa yang tidak kita sukai itu? Demikian halnya, ketika kita jijik dan membenci kejahatan, seharusnya itulah yang kita lakukan. Kita tidak mau dekat-dekat dengan kejahatan. Kita tidak mau dekat-dekat dengan dosa. Itu yang harusnya kita lakukan. Karena itu menjijikkan. Dan kita benci akan hal itu. Inilah yang dimaksud. Kalau kita mau menjauhi yang jahat, tidak sekedar menjauhi. Karena ketika kita menjauhi, suatu saat kita masih bisa balik, mendekat kepadanya. Tapi kalau yang namanya jijik dan membenci, itu kita akan ambil suatu tindakan dan langkah untuk bukan hanya menjauhi tetapi meninggalkan dan gak mau lihat lagi. Bukankah banyak orang ketika benci kepada seseorang kemudian dia kata, aduh kalau boleh aku gak lihat lagi deh. Kalau boleh gak usah ketemu deh. Terhadap kejahatan harusnya seperti itu yang kita lakukan. Itu yang Allah inginkan. Sekarang pertanyaannya adalah perbuatan jahat itu seperti apa sih? Hal-hal yang jahat itu apa? Saya tidak akan jelaskan satu persatu pada saat ini. Tapi kalau kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus, baik itu terhadap jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, dia banyak berbicara di sana tentang manusia baru. Tentang manusia baru, tentang manusia lama, hidup di dalam terang. Dan di dalam perikop-perikop seperti itu biasanya akan dicantumkan di sana perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan manusia lama, manusia baru, yang bertentangan dengan hidup dalam kegelapan, hidup di dalam terang, itu yang bertentangan dengan itu. Jadi kita bisa lihat di sana. Jadi perbuatan jahat itu adalah perbuatan lama. Kalau dalam surat lain Rasul Paulus katakan kehidupan daging, yaitu kedagingan. Itu berhubungan dengan perbuatan jahat. Tapi orang yang punya kasih tidak akan hidup di dalam keadaan yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah 4 bulan manusia, bangsa-bangsa dibuat sibuk oleh virus corona. Dan keadaan ini membuat keadaan menjadi susah. Banyak hal yang terjadi.
Dan peluang untuk melakukan perbuatan jahat itu sangat besar. Sekarang kita mendengar tingkat kejahatan semakin meningkat. Tingkat kejahatan semakin meningkat. Karena kondisi ekonomi susah. Beberapa waktu lalu saya baca di satu media bahwa seorang ibu tega melempar anaknya, 5 anaknya dilempar ke sungai. Karena apa? Karena dia kesal terhadap suaminya. Kenapa kesal terhadap suaminya? Karena suaminya nggak bisa memberikan hidup yang layak di tengah kondisi sekarang ini. Yang pada akhirnya 3 dari anaknya itu meninggal. Itulah keadaan yang terjadi. Bayangkan seorang ibu tega melempar anaknya ke sungai. Bukankah itu perbuatan yang sangat mengerikan? Tapi itu keadaan yang terjadi saat ini. Dan keadaan sekarang itu memberi peluang bagi kita untuk kita dengan mudahnya melakukan kejahatan. Mungkin kejahatan yang kita lakukan tidak seperti yang kita membunuh orang, yang kita merampok orang, mungkin tidak. Tapi kita bisa jadi kita tipu-tipu sana, tipu sini, yang pada akhirnya kita terjebak dalam satu perbuatan yang dikatakan perbuatan jahat. Tapi beda dengan keadaan yang berikutnya, yaitu lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, sebelum kita melihat kepada lakukanlah yang baik, dengan kondisi sekarang orang bekerja dari rumah, orang belajar dari rumah, apa yang terjadi di sana? Banyak ibu-ibu katakan, aduh lebih baik anak-anak sekolah. Karena apa? Istirahatnya ibu-ibu terusik sekarang. Terganggu, waktu untuk nonton sinetron berkurang. Karena apa? Karena harus dampingi anak belajar. Kemudian bapak-bapak mulai juga lelah juga. Kenapa? Karena di tengah dia harus bekerja dari rumah, dia juga tidak bisa menutup mata terhadap istri yang harus memperhatikan anak, yang harus mengerjakan sesuatu. Bapak Ibu, kita harus waspada. Keadaan seperti ini memberi peluang bagi kita untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Beberapa waktu lalu saya baca bahwa di Cina tingkat perceraian meningkat setelah di lockdown. Mengapa demikian? Karena suami istri hari-harinya ketemu terus begitu ya. Yang harusnya pagi dia pergi, pulangnya udah sore, udah lelah sampai rumah istirahat. Tidak mengetahui kejadian dan situasi yang sesungguhnya seperti apa di rumah. Tapi begitu bekerja dari rumah, suami-suami banyak stres. Istri-istri juga pusing. Kenapa pusing? Karena kebutuhan semakin meningkat. Anak gak pergi sekolah. Ya ketika berada di rumah, tuntutan kebutuhan semakin meningkat. Karena apa? Gak ada kerjaan. Ketika gak ada kerjaan, maunya ngapain? Cari cemilan. Ibu-ibu sudah mulai harus memikirkan nih bagaimana keadaan ini. Dan tidak jarang keadaan-keadaan seperti itu memberi peluang bagi kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berharap kejadian di Cina tidak menjalar ke Indonesia. Banyak yang mengajukan gugatan cerai. Karena apa? Karena aslinya semakin kelihatan sepanjang waktu itu di rumah. Namun Bapak Ibu, dalam keadaan apapun, kalau orang itu punya kasih, dia akan bisa melalui itu dengan baik. Yang berikutnya, lakukanlah yang baik. Orang yang punya kasih tidak akan mengganggu orang lain. Orang yang punya kasih tidak akan mengganggu orang lain. Kalau dia punya kasih, dia nggak akan mau merampok orang lain. Kalaupun dia lapar, saya pikir ada cara yang lebih baik yang bisa dia lakukan tanpa dia harus berbuat jahat. Itu kalau orang yang punya kasih.
Orang yang punya kasih terhadap sesama maupun terhadap Tuhan, dia akan punya cara yang santun, dia akan punya cara yang baik. Dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tetapi kalau dia tidak punya, maka peluang untuk melakukan kejahatan itu besar. Tapi pesan bagi kita pada pagi hari ini adalah kita disuruh lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Dengan melakukan yang baik, ini akan mendatangkan kebaikan juga dalam kehidupan kita. Melakukan yang baik diartikan lebih dalam, yaitu melekat atau nempel. Jadi perbuatan baik itu diharapkan dari kita itu menjadi habitatnya kita. Menjadi hal yang sungguh-sungguh melekat kepada kita. Itu dikatakan melakukan yang baik. Jadi ini merupakan suatu keadaan di mana kita harus melakukannya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi kesukaan kita dalam melakukan yang baik. Melakukan yang baik itu apa? Yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Perintah Tuhan itu apa? Ya, kita dapat baca dan renungkan lagi di dalam setiap firman Allah yang kita baca. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, melalui apa? Hanya memang kadang-kadang kita membatasi. Bu, dengan cara bagaimana saya bisa berbuat baik? Saya tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa saya bagikan dan bagikan. Kita harus memahami bahwa perbuatan baik tidak selalu dengan memberi materi. Tetapi perbuatan baik ada hal-hal yang dapat kita lakukan demi kenyamanan dan ketenangan orang lain. Bahkan ketika kita tidak mengganggu orang lain pun, itu sudah merupakan perbuatan baik. Apalagi kalau kita bisa ambil bagian dalam sedikit pergumulan sesama, kita bisa memberi diri, memberi waktu untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa buat orang lain, itu pun sudah perbuatan baik. Jangan kita berkecil hati dengan orang-orang yang bisa memberikan materi secara luar biasa. Tidak. Tapi ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ketika kita berdoa pun buat orang itu perbuatan baik. Ketika kita tidak membuat orang menjadi resah dan risau, bahkan terusik keamanannya, itu pun sudah perbuatan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berlomba-lomba melakukan perbuatan baik itu. Berlomba-lomba melakukan perbuatan baik itu. Karena apa? Ada hal yang dihasilkan di sana. Dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah berkenan kepada Allah. Bahkan masih ada ayat-ayat yang lain lagi. Yang mengajak, mendorong, memotivasi kita untuk kita mau berbuat baik. Kalau dalam Galatia tadi dikatakan karena ketika kamu berbuat baik, ada waktunya kamu akan menuai. Walaupun tuaian itu bukan harus menjadi tujuan kita. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat orang yang rajin berbuat baik. Di dalam Ibrani tadi dikatakan itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik langsung begitu, ataupun kita hanya bisa berdoa buat orang itu, atau paling tidak kita tidak memaki-maki, tidak merendahkan orang itu pun kita sudah melakukan perbuatan baik. Dan dalam Roma 2 ayat 6-7 dia katakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Yang tekun berbuat baik.
Dijanjikan di sana apa? Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, yang mencari ketidakbinasaan, yang mencari kemuliaannya Tuhan, yang mencari kehormatan dari Tuhan. Itu Tuhan sediakan. Tapi di sana harus kita garis bawahi, di sana ada kata tekun. Artinya kalau tekun berbuat baik itu bukan sekali-sekali. Tapi ini harus menjadi perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya setiap dalam perjalanan hidup kita, kita melakukan perbuatan baik itu. Bahkan dalam kesaksian Yesus tentang dirinya, judul perikop dalam Yohanes 5 ayat 28-29 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi orang yang berbuat baik ketika Yesus nanti datang, kita akan bangkit untuk mendapatkan hidup kekal. Tapi kalau kita mau melakukan perbuatan jahat, kita akan bangkit untuk dihukum. Pilihan ada di mana? Pilihan ada di kita. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa kalau kejahatan itu, hasil dari melakukan perbuatan jahat itu adalah mendatangkan murka Allah. Mendatangkan murka Allah, yaitu tadi akan dihukum dan murka Allah yang menjadi bagiannya. Itu dalam Kolose 3 ayat 6, di sini di ayat 5 sampai 6 demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kepada kita dibukakan pada pagi hari ini bahwa kalau kita melakukan yang jahat, ada akibat. Dan kalau kita melakukan yang baik, ada hasil. Walaupun hasilnya itu bukan menjadi tujuan akhir kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Karena kalau kita kepada hasilnya tadi, arah kita hanya ke sana, kita akan mengalami kelelahan juga. Tapi kalau didasarkan pada kasih, karena kasih Tuhan sudah memenuhi hidup kita, Tuhan sudah berbuat baik bagi kita, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Namun ada pertanyaan, Bu, kalau begitu hidup kekal kepada orang yang berbuat baik. Kalau begitu ya sudahlah, kita melakukan perbuatan baik saja. Toh hidup kekal akan diberikan, betul. Tapi buat kita ada catatan. Berbuat baik karena Yesus sudah lebih dahulu ada dalam hidup kita. Jadi hidup kekal bukan didasarkan perbuatan baik, tetapi didasarkan pada kasih Tuhan yang kita sudah terima. Itu mendorong kita melakukan perbuatan baik. Dan pada akhirnya Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Supaya kita tidak hidup lagi dalam kepura-puraan. Tetapi kita hidup di dalam kasih. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 13 demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu, dalam ayat 8 pasal 13 itu dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ingat, kasih itu tidak berkesudahan. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita terus berjuang hidup di dalam kasih, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kepura-puraan. Hidup di dalam kepura-puraan berarti menjauhi, jijik, benci kepada yang jahat, dan melekat, tinggal di dalam perbuatan baik. Tuhan menolong kita dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus di dalam kita melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati
kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena lewat firman-Mu kepada kami dibukakan kembali pada pagi hari ini. Hidup kami dibukakan oleh Tuhan melalui firman-Mu. Supaya dalam perjalanan hidup kami tidak hidup di dalam kepura-puraan. Karena kepura-puraan itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak mendatangkan kebaikan bagi kami. Tapi Tuhan menghendaki kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Dan kasih yang kami miliki bukanlah kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang sesungguhnya, karena kami telah mengalami kasih yang datangnya dari Tuhan. Dengan demikian kami dimampukan untuk kami melekat, untuk kami tinggal di dalam perbuatan-perbuatan baik dan membenci segala tindakan kejahatan. Itulah tindakan kasih yang Tuhan inginkan kepada kami dari firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan kembali ke dalam kenyataan hidup kita bersama-sama. Kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita, dan Tuhan ingin lewat firman-Nya pada pagi hari ini kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan menginginkan kita bersinar untuk menerangi orang lain. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 424 bait 1, 2, dan 3. Namun pada bait yang kedua nanti kita sama-sama bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
kasih-kasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bawa firman-Nya dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Musim berlalu, tinggalkan kesan, duka cita melanda, air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dan berdoa, bersujud padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun jangan kau gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun jangan kau gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Gantikan sukacita abadi selamanya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.